Selamat datang di channel Guru IPS Borneo. Saya doakan Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Video kali ini kita akan membahas tentang benua Afrika part 2. Submaterinya tentang kondisi alam, tata air, jenis tanah, flora dan fauna dari benua Afrika. Tetap dukung channel Guru IPS Borneo ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ke media sosial kawan-kawan semua. Oke, kita mulai ke materi. Kondisi alam. Bentang alam benua Afrika ini dibagi menjadi 5 bagian ya kawan-kawan ya. Ada pegunungan, ada rift valley, ada plateau, basin, dan lembah patahan. Kita mulai dari pegunungan. Wilayah pegunungan di benua Afrika ini terdiri atas 3 pegunungan yang utama. Ada pegunungan Atlas, ada pegunungan Naga, dan Drakens. Pegunungan Atlas ini terletak di sebelah barat laut. Tahu ya, sebelah barat laut ya. Nah, ini tentang arah mata angin, barat laut harus sudah bisa membedakan ya. Barat laut mana, barat daya yang mana. Oke. Pegunungan Atlas ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pegunungan Alpen di Eropa. Jadi merupakan rangkaian dari pegunungan Alpen di Eropa sampai di Afrika di pegunungan Atlas. Pegunungan yang kedua ada pegunungan Naga, itu terletak di sebelah selatan sampai tenggara benua Afrika. Jadi tenggara ini merupakan arah antara selatan dan timur. Kemudian pegunungan Draken ini berada di sebelah tenggara. Kemudian ada Rift Valley. Wilayah ini membentang dari Anatolia atau negara Turki, kemudian melalui lembah Yordan dan Laut Mati. Kemudian bergerak ke arah selatan ke Danau Turkana, Danau Victoria, dan Danau Malawi. Yang ketiga, plateau. Wilayah Afrika sebagian besarnya ditutupi oleh plateau yang dibagi menjadi 3 bagian kawan-kawan ya. Ada sebelah barat, tengah, dan selatan. Dari ketiga bagian tersebut, yang paling banyak dominasi plateau adalah di bagian tengah. Ya, kita mulai dari sebelah barat itu ada plateau Fouta Djallon. Kemudian di bagian tengah ada beberapa dari plateau Jos, ada Mous, Banga, Kata, Tibesi, dan Kamerun. Kemudian di sebelah selatan ada plateau Karo. Ya, tadi kan ada sebelah barat, tengah, kemudian bukan timur ya, tetapi selatan. Ini bukan berdasarkan arah mata anginnya ya, dari barat, tengah, kemudian timur, tetapi berdasarkan ada dan tidaknya plateau di wilayah tersebut. Ternyata di wilayah timur tidak ada dan adanya di sebelah selatan, yaitu plateau Karo. Yang keempat, basin. Basin itu adalah sebuah cekungan atau ledok gitu ya. Kawasan basin ini bisa membentuk daerah aliran sungai atau das, rawa, dan gurun. Contohnya ada basin Sungai Niger. Sungai Niger ini panjangnya 4.200 km ya kawan-kawan ya. Ini bermuara ke Teluk Guinea. Yaitu hanya sebagai tambahan saja. Kemudian ada basin Sungai Kongo ya. Ini sekarang sebutannya adalah
daerah aliran sungai Zaire, karena Kongo sempat terjadi perang saudara dan kebetulan sungai Kongo ini sekarang berada di pecahan dari Kongo tersebut ya, sehingga sekarang menjadi negara yang disebut sebagai negara Zaire. Panjang dari sungai Kongo atau sungai Zaire ini adalah 4.700 km, bermuara ke Samudra Atlantik. Kemudian ada Basin Kalahari dan Basin Chad. Untuk keterangannya, Basin Kalahari dan Basin Chad nanti kawan-kawan bisa cari tahu sendiri, begitu ya. Kita lanjutkan ke Lembah Patahan. Wilayah ini terdapat di bagian timur benua Afrika. Oke ya, tadi kan di plato tadi kan memang sebelah timur tidak ada plato. Artinya di situ ada bentang alam lain. Nah, ternyata sudah ada jawabannya ya. Di bagian timur benua Afrika itu berupa lembah patahan ya. Lembah patahan tersebut membujur dari utara ke selatan. Di kawasan ini terdapat beberapa danau seperti Danau Tanganyika, Kiu, dan Edward. Kemudian gunung tertinggi di benua Afrika itu adalah Gunung Kilimanjaro. Tingginya 5.889 meter dan terletak di negara Tanzania. Ya. Negara Tanzania itu masuk di Afrika mana kawan-kawan? Nah, nanti silahkan dicek di materi yang sudah saya upload beberapa waktu yang lalu di benua Afrika part 1. Oke, itu tentang bentang alam sudah selesai ya. Ada 5 bagian dari bentang alam yang sudah kita bahas. Kemudian kita menuju ke tata air. Di benua Afrika terdapat sungai yang terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil. Ya, Sungai Nil ini lebih panjang dibandingkan Sungai Amazon yang ada di benua Amerika. Makanya Sungai Nil disebut sebagai sungai terpanjang di dunia. Sungai tersebut ya mengalir dari Danau Victoria, melewati Uganda, Sudan, Mesir, kemudian mengalir ke Laut Tengah. Selain Sungai Nil, tentang tata air di benua Afrika masih ada sungai-sungai yang lain. Ada Sungai Zambezi, Sungai Oreng, Sungai Kongo atau Sungai Zaire yang tadi sudah kita bahas, dan Sungai Niger. Kemudian kita membahas tentang jenis tanah. Jenis tanah di benua Afrika dibagi menjadi 2 ya kawan-kawan ya. Walaupun benua itu luas, cuman di sini yang akan kita bahas adalah ada 2 jenis tanah. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi alam, Pak ya. Kondisi geografis serta dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Yang pertama adalah tanah laterit. Oke. Adakah yang tahu kawan-kawan tanah laterit itu apa? Oke ya, akan kita singgung sedikit tentang pengertian tanah laterit. Tanah laterit itu adalah tanah yang terbentuk karena proses pelapukan batuan ya. Di mana tanah ini banyak mengandung besi, kemudian ditandai dengan merahnya warna tanah. Tanah laterit ini adalah merupakan jenis tanah yang telah mengalami pencucian oleh air hujan sehingga warnanya pucat ataupun kekuningan. Ya, itu pengertian tanah laterit. Tanah ini banyak ditemukan di kawasan Afrika Utara, kemudian di wilayah pegunungan Atlas, dan juga di Afrika Selatan. Oke, yang kedua ada tanah latosol.
Tanah latosol ini banyak ditemukan di sekitar Sungai Niger dan Afrika Timur. Ya, kita berikan gambaran sedikit tentang tanah latosol. Ya, tanah latosol itu adalah tanah yang berwarna kecoklatan, merah, bahkan sampai kekuningan, gitu ya. Rata-rata tanah latosol ini berada di suatu kawasan yang beriklim tropis dengan curah hujan yang berkisar antara 300 sampai 1000 mm per tahun. Dan ini sesuai ya dengan kondisi yang ada di benua Afrika. Memang di benua Afrika rata-rata curah hujannya antara 300 sampai 1000 mm per tahun. Oke ya kawan-kawan ya, bisa dipahami ya. Tidak begitu sulit untuk materi benua Afrika part 2 ini. Oke, kita pembahasan yang terakhir, flora dan fauna. Kita mulai dari flora dulu. Tipe flora hutan hujan tropis didominasi oleh lumut. Loh, kenapa bisa ada di hutan hujan tropis kok lumut? Biasanya di hutan hujan tropis kan adanya tumbuhan-tumbuhan yang besar, berdaun lebar, rapat, berkayu, kemudian selalu menghijau. Kemudian kenapa ada lumut dan tumbuhan paku? Ya, tentunya karena lebatnya hutan tersebut banyak wilayah-wilayah yang di bawah atau di tanah itu yang tidak terkena sinar matahari, begitu ya. Jadi di situ cenderung lembab. Disitulah mulai muncul lumut, kemudian di sekitar situ juga akan muncul juga tumbuhan paku. Itu ya kawan-kawan ya, jawaban kenapa di hutan hujan tropis ada lumut dan tumbuhan paku. Kemudian yang kedua, ini tipe flora hutan stepa dan savana atau sabana ya, didominasi oleh rumput. Oke ya, di wilayah yang stepa maupun sabana kan tentunya banyak sekali rumput, semak belukar, ada tumbuhan pun tidak berbatang keras tetapi tumbuhan yang berbatang lunak. Ini banyak terdapat di Afrika Utara dan Selatan. Kita menuju ke fauna. Ada dua tipe fauna. Tadi flora ada dua, faunanya pun ada dua, gitu ya. Fauna wilayah utara dan barat laut ini mencakup wilayah Sahara. Yang kedua, fauna wilayah Ethiopia yang mencakup wilayah sub-Sahara. Karakteristik fauna di kedua wilayah tersebut mempunyai kesamaan dengan fauna di wilayah Eurasia. Jadi ada kesamaan antara fauna di Afrika dan fauna yang ada di Eropa maupun di Asia. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini agar mampu berkembang dan konsisten memberikan kontribusi yang baik dalam dunia pendidikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.